Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi, kita masuk di pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas masalah manajemen biaya dan manajemen sumber daya manusia proyek. Jadi kita akan bahas, ada dua yang akan kita bahas, yaitu manajemen biaya dan manajemen SDM ya. Nah, ini adalah bagian dari knowledge area 9 area di manajemen proyek. Minggu lalu kita sudah bahas masalah manajemen waktu atau time management ya. Nah, manajemen biaya atau cost management ini adalah bagian dari the triple constraint ya. Kalau teman-teman masih ingat, yang merupakan kendala, ada 3 permasalahan yang terjadi yang paling penting di dalam proyek, yaitu salah satunya ada manajemen biaya ya. Ada 3 ya, ada manajemen scope atau ruang lingkup, kemudian ada manajemen waktu, kita sudah bahas minggu lalu, dan kali ini kita akan bahas mengenai manajemen biaya atau cost. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana manajemen SDM daripada proyek. Karena dari sisi SDM ya, atau sumber daya manusianya, kita akan lihat gimana sih memanage SDM, karena memang tidak gampang untuk memanage people-nya atau manusianya gitu ya. Seperti apa, bagaimana nanti seorang pemimpin tim atau misalnya manajer proyek memanage bawahannya atau timnya, yaitu masuk ke dalam manajemen SDM. Sekarang kita lihat dulu manajemen biaya. Nah, manajemen biaya kita lihat pengertian daripada biaya ini adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan yang bersifat khusus. Biaya pada umumnya diukur dalam satuan uang, misalnya dengan dolar ataupun dengan rupiah. Dan kadang-kadang kita menganggap bahwa biaya ini adalah sesuatu yang sangat penting gitu di dalam sebuah proyek. Biaya nggak ada, maka proyek juga nggak akan bisa berjalan gitu. Bahkan kadang-kadang kalau perencanaannya atau lingkupnya sudah siap, time-nya atau dari sisi waktu proyeknya kapan berjalan sudah disiapkan, tetapi dari sisi biaya masih menunggu, maka proyek tersebut belum bisa jalan, gitu ya. Maka bisa dikatakan bahwa biaya ini adalah sesuatu atau yang paling penting di dalam sebuah jalannya sebuah proyek. Manajemen biaya proyek ini adalah suatu proses atau kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek akan dapat diselesaikan dalam suatu anggaran yang telah disetujui. Jadi, ketika kita memanage biaya ini, bagaimana biaya ini bisa diperlukan, berapa banyak anggaran yang harus dibutuhkan di dalam proyek tersebut, mulai dari proyeknya start sampai dengan proyeknya selesai. Bagaimana anggaran yang sudah direncanakan di awal. Nah, itu adalah manajemen biaya proyek. Nah, kemudian nanti kita lihat ketika kita melakukan manajemen biaya di dalam sebuah proyek, ada 4 proses yang harus dilakukan dalam manajemen biaya proyek ya. Ada 4 proses. Yang pertama adalah masalah perencanaan sumber daya. Sumber daya di sini bisa lingkupnya sumber daya manusianya, bisa juga bahan baku yang akan digunakan di dalam proyek tersebut ya. Nah, ini perencanaan sumber daya, menentukan sumber daya apa saja yang digunakan dan berapa jumlahnya. Kemudian proses yang kedua di dalam manajemen biaya adalah perkiraan biaya. Ini adalah menyusun suatu perkiraan biaya-biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Membuat suatu alokasi perkiraan biaya secara menyeluruh ke dalam rincian pekerjaan. Jadi perkiraan, dibuat estimasi atau perkiraan berapa banyak sih biaya yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah anggaran atau penganggaran biaya. Ini untuk menetapkan suatu baseline sebagai ukuran kinerjanya. Jadi ditetapkan anggarannya berapa. Kalau tadi diperkirakan di awal, kira-kira berapa ini untuk membuat proyek TI, membuat sebuah website, sebuah organisasi, kira-kira biayanya sekitar 10 juta, misalnya begitu. Kemudian kita lakukan penganggaran biaya, kita rencanakan, kita perincikan berapa biaya-biaya yang dibutuhkan untuk
proyek IT tersebut ya. Misalnya apakah mendekati perkiraan kita tadi 10 juta atau ternyata berlebih atau malah kurang gitu. Nah, ini adalah penganggaran biaya. Kemudian pengendalian biaya ini melakukan pengendalian terhadap perubahan pada anggaran proyek. Tetap kita harus ada yang namanya controlling di sini atau pengendalian. Di sini dari sisi biaya, bagaimana mengendalikan biaya apabila terjadi perubahan ketika proyek sudah berjalan. Misalnya, ternyata kita butuh biaya tambahan, ternyata biaya ini berubah karena bahan bakunya berubah, harganya naik, dan sebagainya. Maka kita lakukan pengendalian biaya atau mengontrol perubahan yang ada pada anggaran proyek tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sini, apa-apa saja prinsip dasar manajemen biaya. Prinsip dasar yang harus dipahami oleh manajer proyek apa aja? Ada yang pertama namanya laba atau profit. Ini adalah pendapatan dikurangi biaya. Berapa profit daripada proyek tersebut, berapa laba daripada proyek tersebut. Itu dilihat dari pendapatan dikurangi biaya ya. Biaya yang dikeluarkan gitu. Kemudian ada yang namanya life cycle costing atau siklus hidup biaya. Perkiraan biaya proyek secara menyeluruh selama umur proyek yang meliputi biaya pengembangan dan biaya dukungan selama hasil proyek dimanfaatkan. Jadi siklus atau life cycle costing ini adalah secara menyeluruh sepanjang proyek tersebut dikembangkan biayanya berapa gitu. Kemudian analisis arus kas atau cash flow analysis, metode untuk menetapkan biaya, manfaat, dan arus kas tahunan suatu proyek. Dihitung dengan nilai yang sekarang. Bagaimana arus kasnya atau cash flow-nya. Biasanya kan kalau cash flow kan ada biaya masuk, ada biaya keluarnya. Seperti apa analisa cash flow-nya. Nah, kemudian masih di dalam manajemen biaya, prinsip dasar yang harus kita pahami oleh manajer proyek adalah dari sisi biaya ya. Ada biaya langsung atau direct cost dan ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Direct cost ini adalah biaya yang langsung terkait dengan suatu proyek sehingga kita bisa telusuri dengan cepat dan tepat. Misalnya gaji karyawan proyek itu kan kita bisa tentukan. Misalnya gaji karyawan proyek itu satu bulannya berapa, kemudian pembelian bahan baku berapa misalnya, itu bisa ditentukan. Pembelian hardware misalnya ya. Kemudian yang kedua adalah biaya tidak langsung atau indirect cost. Ini adalah biaya yang tidak bisa kita prediksi berapa. Biasanya nggak bisa ditelusuri ya, artinya kita nggak bisa tebak-tebak ini berapa. Contohnya misalnya tagihan listrik perusahaannya berapa banyak. Kalau tagihan listrik ini kan kita biasanya dapat hasil di akhir ya, setelah pemakaian biasanya. Maka bisa dikatakan bahwa biaya tersebut adalah indirect cost atau biayanya tidak langsung. Nah, ini ada proses yang kedua dari manajemen biaya. Kalau tadi di awal adalah perencanaan sumber daya, yang kedua ini adalah perkiraan biaya. Di dalam perkiraan biaya ini atau estimasi ya, perkiraan atau estimasi biaya ini adalah memperkirakan kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan. Jadi ancang-ancangnya berapa, perkiraan biayanya berapa. Sedangkan anggaran ini adalah rincian perencanaan perkiraan biaya dari bagian atau keseluruhan kegiatan proyek yang dikaitkan dengan waktu atau time pace-nya. Jadi kalau anggaran itu adalah merencanakan perencanaan terinci terhadap perkiraan biaya tersebut. Tetapi kalau perkiraan atau estimasi ini adalah memperkirakan saja jumlah biaya yang diperlukan. Tipe perkiraan biaya, ada perkiraan gambaran kasar, ada perkiraan anggaran, dan ada perkiraan definitif. Perkiraan gambaran kasar apa saja yang dikenakan biaya dalam proyek. Waktu pelaksanaan proyek dikerjakan 3-5 tahun ya. Kemudian ada juga yang namanya perkiraan anggaran untuk alokasi dana dalam anggaran perusahaan. Kemudian waktu pelaksanaan proyek dikerjakannya 1-2 tahun. Perkiraan definitif, perkiraan sebenarnya untuk rincian pembelian dan memperkirakan biaya akhir dari proyek. Ini dibuat 1 tahun atau kurang. Ini adalah tipe-tipe perkiraan biaya.
Nah, kemudian bagaimana teknik perkiraan biaya itu, bagaimana kita menentukan kira-kira biayanya berapa banyak, itu bisa menggunakan beberapa pendekatan. Ada 3 pendekatan, yang pertama adalah top down. Kalau top down ini kan berarti dari atas ke bawah. Artinya menggunakan harga real proyek sejenis yang sebelumnya pernah dikerjakan untuk perkiraan biaya yang baru. Misalnya dia berdasarkan proyek yang sebelumnya, kira-kira perkiraannya berapa. Misalnya katakanlah perkiraannya adalah sekitar 100 juta misalnya. Maka kita bisa mengatakan perkiraan biaya proyek yang akan kita buat ya kira-kira segitu juga gitu. Jadi ini pendekatan top down. Kemudian ada juga pendekatan bottom up. Bottom up ini adalah dari bawah sampai dengan atas. Berarti bagaimana? Menaksir materi pekerjaan secara rinci dan menjumlahkan secara keseluruhan untuk menentukan biaya total proyek. Jadi dihitung mulai dari bottom sampai biayanya berapa sampai dengan atas sampai dengan up seperti apa. Kemudian di total, maka itulah perkiraan biaya untuk satu proyek tersebut. Kemudian bisa juga menggunakan pendekatan parametrik. Ini adalah perkiraan biaya proyek menggunakan model matematika berdasarkan variabel atau karakteristik proyek. Nah, biasanya ada variabel yang menentukan. Nah, nanti variabel inilah berdasarkan variabel inilah nanti akan ada karakteristik dari proyek tersebut, kemudian berapa perkiraan biaya yang akan digunakan untuk proyek tersebut. Itu yang dikatakan pendekatan parametrik. Nah, pendekatan ini atau teknik perkiraan biaya ini tergantung dari proyek tersebut mau seperti apa. Apakah mau yang pakai top down, bottom up, atau parametrik bebas. Ya. Kadang-kadang kita melihat pasar untuk melihat perkiraan biaya, misalnya ya, kalau teman-teman membuat proyek TI, contohnya membuat sebuah aplikasi misalnya ya, atau membuat sebuah website di sebuah organisasi, kita suka ngecek kalau pasarnya berapa sih membuat sebuah software gitu kan. Nah, itu pakai teknik-teknik perkiraan seperti itu. Nah, ini bisa dikatakan seperti pendekatan top down. Dia ngecek secara real harga proyek yang sejenis seperti itu berapa. Ada masalah-masalah yang berkaitan dengan perkiraan biaya. Yang pertama, menyusun perkiraan harus dilakukan pada berbagai langkah-langkah atau aktivitas pekerjaan dalam proyek. Banyak orang melakukan perkiraan hanya mempunyai sedikit pengalaman sebelumnya. Jadi kalau misalnya mau bikin perkiraan, dia sudah punya pengalaman di proyek-proyek sebelumnya. Sehingga nanti dia bisa memperkirakan secara detail atau secara tepat bagaimana biaya yang dibutuhkan di dalam proyek tersebut. Banyak orang cenderung meremehkan kegiatan perkiraan ini sehingga pada akhirnya banyak perkiraan yang bias atau menyimpang. Dia anggap remeh dengan perkiraan, ah udahlah jalanin aja proyeknya, paling nanti biayanya segini gitu kan. Tapi tidak pasti juga gitu, perkiraannya nggak tidak relevan gitu. Jadi ketika proyeknya sedang jalan, kok ternyata kita nggak biayanya kok segini ya gitu, kok ternyata kita nggak dapat untung, misalnya kita nggak dapat laba atau profit gitu. Atau misalnya kayak tadi teman-teman membuat proyek TI, membuat sebuah website, main asal aja perkiraannya paling sekitar 10 juta. Tetapi ketika dijalankan semua proyek tersebut berjalan, ternyata biaya 10 juta itu menipis gitu. Untung buat kita aja nggak ada. Nah, itu harus dipikirkan juga untuk membuat proyek tersebut. Masalah yang berkaitan dengan perkiraan biaya yang selanjutnya adalah pihak manajemen biasanya menginginkan informasi jumlah biaya proyek dan bukan perkiraan real atas suatu proyek. Jadi dia cuma pengen tahu berapa ini biayanya gitu. Dia nggak mikirin di apa namanya, ketika dijalankan seperti ini biayanya gitu. Oh ternyata kan sekarang biayanya lagi pada naik. Nggak secara realnya tidak diperkirakan. Oh ternyata sekarang kan bahan-bahan pada naik semua, ongkos naik, berhubungan dengan itu ya kadang-kadang. Maka pihak manajemen biasanya dia ya udah pokoknya informasi jumlah biaya proyek seperti apa. Pengen tahu secara keseluruhannya aja gitu. Dia nggak lihat secara real perkiraannya suatu proyek seperti apa. Kemudian proses yang ketiga di dalam manajemen biaya proyek ini adalah penganggaran biaya. Ini melibatkan alokasi perkiraan biaya proyek ke item-item materi pekerjaan dan menyediakan suatu pedoman pembiayaan. Jadi penganggaran ya, anggarannya sudah disiapkan. Berapa banyak alokasi perkiraan biaya di setiap
item-item dari atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan di dalam proyek tersebut. Apa saja pertimbangan dalam menyusun anggaran biaya? Yang pertama, pernyataan cakupan proyek. Ini penting karena dari sinilah akan ketika kita telusuri berapa biaya yang dibutuhkan per tugas-tugas dari proyek tersebut atau aktivitas yang akan dikerjakan di dalam proyek. Yang kedua, pertimbangan dalam menyusun anggaran biaya adalah WBS dan penjelasannya. Work breakdown structure ini kan berhubungan dengan task atau kerja kita nanti, aktivitas nanti yang akan dikerjakan di dalam proyek seperti apa. Kemudian estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya. Bagaimana estimasi biaya kegiatan dan rincian, maksudnya yang pendukungnya adalah yang di luar dari cakupan WBS ini, misalnya biaya lain-lainnya ya. Kemudian jadwal proyek yang digunakan untuk melakukan agregasi biaya pada setiap periode. Bagaimana mempertimbangkan anggaran biayanya dari sisi jadwal proyeknya ya. Kemudian kalender sumber dayanya seperti apa, itu juga dipertimbangkan dalam menyusun anggaran biaya. Misalnya kita membutuhkan bahan baku. Bahan baku ini kalau kita stok sekarang, contohnya ya, misalnya proyek yang berhubungan dengan makanan lah contohnya. Misalnya catering gitu kan bisa kita katakan sebuah proyek ya, catering istana contohnya kayak gitu. Kita butuhkan ada beberapa bahan baku yang digunakan, tetapi bahan baku ini yang digunakannya nanti hari ketiga misalnya, tapi hari pertama kita sudah stok, tapi ternyata umur bahan baku ini nggak sampai 3 hari misalnya gitu ya, atau misalnya kita nggak sampai 3 hari, jadi udah rusak bahan bakunya seperti apa, itu kan bisa mengakibatkan perkiraan biayanya seperti apa. Kalau lebih baik adalah ketika kita membuat kalender sumber daya, kapan barang tersebut digunakan, ya mendekati hari H baru barang tersebut di stok gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi misalnya catering, misalnya itu kan ada contoh proyek ya catering istana tadi contohnya. Contohnya keju misalnya ya, keju ini nanti digunakan di hari keempat misalnya. Keju itu kan harus disimpan di kulkas. Kalau misalnya di luar nggak tahan gitu contohnya, harus di kondisi yang dingin. Tapi kita udah stok di hari pertama atau bahkan di sebelum mulai proyek udah disiapkan gitu kan. Dipakai di hari keempat. Ternyata ketika mau dipakai di hari keempat, kejunya sudah rusak, kejunya udah basi misalnya. Maka ini yang harus kita pikirkan ketika anggaran, pasti anggaran biaya nanti akan bertambah. Kemudian pertimbangan yang selanjutnya adalah kontrak berkaitan dengan produk atau hasil apa saja yang telah dibeli dan berapa biayanya. Nah, ini masalah pertimbangan dalam menyusun anggaran biaya. Kemudian proses yang terakhir di dalam manajemen biaya ini adalah pengendalian biaya. Untuk pengendalian biaya, proses yang akan terjadi di dalamnya adalah menggunakan yang namanya monitoring penggunaan biaya. Biaya tersebut dimonitoring atau dilakukan pengecekan. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa perubahan biaya proyek sudah tercakup dalam anggaran biaya yang direvisi dalam pedoman anggaran biaya. Harus bisa kita pastikan dari sisi pengendalian biaya. Bagaimana perubahan biaya proyek yang sudah tercakup dalam anggaran biaya yang direvisi dalam pedoman anggaran biaya. Jadi misalnya ada biaya-biaya yang lebih atau misalnya ternyata kita butuh lebih biaya, kita harus sudah bisa memastikan bagaimana perubahan biaya tersebut. Kemudian memberikan informasi kepada stakeholder proyek terhadap perubahan yang mempengaruhi biaya proyek. Ini adalah tugas dari pengendalian biaya atau controlling biaya. Berikan informasi kepada stakeholder karena stakeholder ini nanti yang akan karena stakeholder ini kan yang pihak yang berkepentingan terhadap proyek-proyek tersebut, maka dia harus tahu bagaimana pengendalian biaya tersebut. Kemudian di dalam pengendalian biaya ini ada namanya metode EVM, Earn Value Management. Nah, di dalam EVM ini adalah metode yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan waktu proyek pada saat pelaksanaan atau pengerjaan proyek. Jadi di EVM ini menggunakan
metode yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan waktu. Jadi ini adalah nggak mau berteman sama kita. Nah, terus itu kan tadi manajemen biaya. Sekarang kita masuk ke manajemen SDM proyek. Manajemen SDM atau sumber daya manusianya ini akan membahas atau meliputi semua proses atau kegiatan yang diperlukan untuk mengefektifkan orang-orang yang terlibat di dalam proyek. Artinya, siapa saja yang ada di dalam SDM ini, kita harus mampu memanage supaya SDM-nya ini bisa berjalan dengan baik ya. SDM ini atau manajemen SDM ini meliputi stakeholder proyek. Nah, siapa saja stakeholder proyek? Ini adalah sponsor, pelanggan, anggota tim proyek, kemudian ada staf pendukung, ada pemasok dan sebagainya. Ini adalah SDM-nya ya. Orang yang terlibat, anggota tim, stafnya, pelanggannya, sponsornya, itu semuanya masuk ke dalam sumber daya manusianya. Nah, kemudian di dalam manajemen SDM ini meliputi 4 proses. Yang pertama adalah mengembangkan rencana SDM atau sumber daya manusianya. Melibatkan apa? Identifikasi, dokumentasi peran proyek, tanggung jawabnya seperti apa, hubungan pelaporannya seperti apa. Nah, output dari mengembangkan rencana SDM ini adalah rencana SDM-nya seperti apa. Misalnya tadi anggota tim A kerjaannya ngapain aja, tim B ngapain aja gitu ya. Kemudian yang kedua, proses yang kedua di dalam manajemen SDM ini adalah pengadaan tim proyek, mendapatkan personil yang ditugaskan untuk bekerja pada proyek. Outputnya apa dari proses ini? Ini adalah ada tugas staf proyek. Tugasnya apa aja? Sudah ditentukan. Tugas dari staf proyek ini apa? Kemudian matriks sumber dayanya seperti apa? Rencana perbaikan pengelolaan proyeknya seperti apa? Misalnya nanti ada cadangan, misalnya SDM-nya ternyata ada tim yang ternyata tidak bisa, maka harus ada perubahan dari tim proyek tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai proyeknya terkendala gara-gara SDM-nya nggak ada gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan tim proyek, membangun keterampilan individu dan kelompok untuk meningkatkan kinerja proyek. Output daripada proses ini adalah penilaian kinerja tim. Jadi nanti dari sisi mengembangkan tim proyek ini nanti adalah bagaimana menilai kinerja dari tim-tim tersebut. Misalnya nih, kalau misalnya kita membangun rumah, di sana nggak semua pekerja itu mengerjakan semua pekerjaan untuk membangun rumah. Karena yang pertama, misalnya ada tim untuk yang urusannya sama pondasi, ada tim yang urusannya sama urusan batu, bongkar batu misalnya. Ada tim yang jago ngecat gitu kan, yang tadinya urusan pondasi dia nggak bisa ngecat, maka itu dialokasikan siapa saja orang-orang yang di bagian pekerjaan A, pekerjaan B. Ada yang urusan interior, nah urusan interior kan beda lagi gitu ya. Jadi dibagi berdasarkan tim-timnya. Mengelola tim proyek. Yang keempat ya, mengelola tim proyek. Penilaian kinerja anggota tim. Bagaimana mengelola tim proyek ini terdiri dari penilaian kinerja anggota tim, memotivasi anggota tim, memberikan umpan balik yang tepat waktu, menyelesaikan masalah dan konflik apabila ada ya, mengkoordinasikan perubahan untuk membantu meningkatkan kinerja proyek. Nah, output dari mengelola tim proyek ini adalah meliputi faktor perubahan lingkungan perusahaan, perubahan aset organisasi, dan permintaan perubahan, yaitu dari proses yang keempat, yaitu mengelola tim proyek. Bagaimana nanti ketika pemimpin tim tersebut mampu memotivasi anggota tim, maka nanti dari sisi lingkungan perusahaannya juga akan berbeda ya. Kemudian apabila
Pemimpin tim mampu memotivasi, artinya kan nanti anggota timnya menjadi semangat ya untuk mengerjakan proyek tersebut. Efeknya apa? Proyeknya bisa berjalan cepat, kemudian aset organisasi juga nanti akan terjadi perubahan ke yang lebih baik gitu. Nah, kemudian mengembangkan rencana SDM. Rencana SDM atau sumber daya manusia berisi bagian organisasi proyek, informasi rinci tentang peran dan tanggung jawab, dan rencana manajemen kepegawaian. Jadi isinya adalah masalah organisasi proyek. Kemudian perannya seperti apa? Proyek IT yang lebih kecil biasanya tidak memiliki wakil manajer proyek. Ya, dia langsung dipimpin oleh ketuanya aja. Manajer proyeknya aja tanpa ada wakil. Gambar berikut menjelaskan kerangka kerja proses yang terdiri dari menyelesaikan persyaratan proyek, menentukan bagaimana pekerjaan akan diselesaikan, membagi pekerjaan menjadi beberapa elemen, menetapkan tanggung jawab pekerjaan. Ini contohnya. Project Organization Chart. Ini adalah struktur organisasi pada proyek tersebut. Yang paling atas ini adalah project manager atau manajer proyeknya. Kemudian di bawah daripada project manager ini adalah deputy project manager. Kemudian nanti di bawah deputy project manager ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Misalnya ada sistem engineering, ada independent test group, ada project technical lead, quality assurance, configuration management. Ini semuanya tergantung daripada aktivitas atau tugas-tugas yang disesuaikan dengan kemampuan daripada SDM tersebut. Nah, kemudian nanti contohnya di sini di project technical lead ini ada dibagi lagi menjadi software sub project manager 1, software sub project manager 2, hardware sub project manager 3, manager gitu ya. Nah, kemudian nanti di bawah-bawahnya ada lagi tim-timnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari organisasi proyek. Kemudian kita lihat di manajemen SDM ini ada yang namanya stakeholder. Stakeholder ini adalah orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat di dalam yang berkepentingan dengan perusahaan atau yang mempengaruhi daripada bisnis tersebut atau daripada proyek tersebut. Misalnya yang masuk ke dalam stakeholder, misalnya manajer senior, manajer proyek, praktisi, pelanggan, pemakai akhir pun dikatakan sebagai stakeholder ya yang berinteraksi langsung dengan IT tersebut. Nah, kalau kita lihat dari stakeholder misalnya manajer senior, dia ngapain? Mendefinisikan isu-isu bisnis. Jadi dia berhubungan dari bagaimana sih kondisi bisnisnya gitu ya. Strategis lah kalau misalnya manajer senior. Kemudian manajer proyek, ya udah ini berhubungan dengan urusan-urusan daripada proyek tersebut. Kemudian ada praktisi. Praktisi yang memberikan keterampilan teknis yang diperlukan bagi rekayasawan sebuah produk. Atau misalnya praktisi ini adalah orang-orang yang ahli di salah satu bidang tertentu dari sisi teknis ya. Kemudian pelanggan, ini yang menentukan kebutuhan IT dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil proyek. Dan di akhir adalah pemakai akhir atau end user yang berinteraksi langsung dengan IT tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sini, manajer proyek ini, tadi kan salah satu bagian dari stakeholder itu adalah manajer proyek. Apa saja keahlian yang dimiliki oleh manajer proyek? Manajer proyek ini punya beberapa keahlian. Yang pertama adalah dia punya keahlian teknis, kemudian nanti si manajer proyek ini juga harus punya keahlian manajemen, dan juga seorang manajer proyek ini punya keahlian untuk menangani situasi. Kalau dia dari sisi keahlian teknis, dia berhubungan dengan teknis-teknis ya, misalnya memanage konfigurasi, data, komunikasi, kemudian dia bagaimana strategi sumber daya informasinya, bagaimana keamanan jaringannya, arsitektur TI-nya, kinerja TI-nya seperti apa, kemudian bagaimana desain infrastruktur, siklus hidup sistem, integrasi sistem, ini semua yang berhubungan dengan yang keahlian teknis atau yang berhubungan dengan teknis daripada proyek IT tersebut. Ini terutama untuk proyek IT ya, keahlian teknis. Jadi seorang manajer proyek harus punya keahlian teknis. Kemudian seorang manajer proyek juga harus punya keahlian manajemen atau memanage.
Biasanya ngapain? Seorang project manager atau manajer proyek mampu melakukan yang namanya perencanaan, inisiasi organisasi proyek, perekrutan staf, dan mampu mempertahankan staf yang terbaik, negosiasi yang efektif, ini kadang-kadang penting nih, negosiasi, estimasi dan kontrol biaya yang akurat, dia bisa gitu melakukan estimasi. Kemudian dia bisa punya prestasi dan pelaporan yang komunikatif, pasti orangnya harus komunikatif. Kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa jadi manajer proyek. Kemudian kepemimpinan dalam proyek, jadi punya leader ya, punya leader. Seorang manajer proyek harus punya sisi kepemimpinan, karena dia nanti akan memimpin proyek tersebut. Juga seorang manajer proyek harus mampu mengambil keputusan dari sisi manajemen risiko. Kemudian bagaimana manajemen penanganan masalah, kemudian manajemen perubahan dalam organisasi ya. Nah, kalau misalnya keahlian yang lain dari si manajer proyek itu adalah keahlian menangani situasi. Dia harus mampu menangani situasi. Misalnya dia harus fleksibel. Di kondisi seperti apa, dia harus mampu fleksibel. Misalnya kalau di depan stakeholder yang atasannya ya atau manajer senior, dia harus bersikap seperti apa. Kemudian ke bawahannya atau ke anggota timnya dia bersikap seperti apa. Kemudian dia harus keras dan tegas, ya harus tegas, kreatif, menyerap banyak data dan berbagai sumber. Kemudian sabar dan mampu menangani banyak tekanan. Jadi dia jangan sampai dia stres sendiri gitu. Seorang manajer proyek nggak boleh seperti itu. Kemudian ada karakteristik yang dimiliki manajer proyek. Karakteristiknya adalah harus mampu melakukan pemecahan masalah. Dia adalah problem solver. Seorang manajer proyek mampu mendiagnosa masalah teknis, membuat solusinya apa gitu ya. Dia kemudian mempelajari proyek-proyek di masa sebelumnya misalnya, atau dia melihat pokoknya dari sisi pemecahan masalah seperti apa. Kemudian karakteristik yang dimiliki manajer proyek adalah identitas manajerial. Artinya adalah seorang manajer proyek yang baik harus dapat bertanggung jawab atas proyek tersebut. Dia nggak harus bisa bertanggung jawab apabila proyeknya ternyata nanti gagal, dia harus mampu mempertanggungjawabkannya. Bahkan pun apabila proyeknya nanti sukses, dia juga harus bisa bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Kemudian prestasi. Manajer proyek yang kompeten memiliki inisiatif dan prestasi untuk mengoptimalkan kerja tim proyek. Jadi dia harus punya prestasi. Dan juga pengaruh pembentukan tim. Manajemen proyek yang efektif harus mampu memberikan pengaruh kepada orang lain secara verbal maupun yang non-verbal. Atau bisa dikatakan dia mampu memberikan sebuah motivasi kepada anggota timnya. Menurut Jerry Whitebird, ada kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin tim ya. Dia harus punya kemampuan motivasi, organisasi, ide atau inovasi. Jadi seorang yang pemimpin tim atau leader ya, dia harus bisa memberikan motivasi. Bukan bos. Kalau bos itu kan kadang-kadang nggak boleh, nggak akan salah gitu. Tapi kalau seorang pemimpin tim atau leader, dia mungkin kalau salah dia akan menerima masalahnya itu dan mampu memperbaiki. Bahkan kalau seorang leader, dia harus punya ide atau inovasi. Kemudian di dalam manajemen SDM ada yang namanya tim proyek IT. Tim proyek IT ini adalah struktur tim yang terbaik tergantung pada gaya kepemimpinan organisasi, bagaimana jumlah manusia dalam tim dan tingkat keahliannya. Tadi sudah saya katakan itu kalau contohnya adalah proyek infrastruktur. Kalau misalnya proyek IT, maka kita akan bisa melihat atau membagi-bagi tim menjadi beberapa bagian tergantung daripada keahlian dari masing-masing tim tersebut. Ada faktor pertimbangan pada saat merencanakan struktur tim. Yang pertama adalah kesulitan masalah yang harus dipecahkan, ukuran proyek yang dihasilkan, misalnya banyaknya baris program. Kemudian kepastian waktu yang dibutuhkan anggota tim dalam mengerjakan proyek, tahapan dalam pemecahan masalah. Terus ada faktor yang harus dipertimbangkan, kebutuhan terhadap kualitas dan keandalan sistemnya, kemudian bagaimana komunikasi yang dibutuhkan di dalam proyek tersebut.
Nah, menurut Tokman, tahap perkembangan tim ini ada yang namanya forming, storming, norming, performing, dan adjourning ya. Jadi kalau forming melibatkan pengenalan anggota tim baik di inisiasi tim atau sebagai anggota baru. Kalau storming, anggota tim memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana tim harus bekerja, sehingga sering ada konflik dalam tim. Ini storming ya, bagaimana bagaimana memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian ada norming, ini adalah memecahkan konflik yang ketidakpercayaan ya, bagaimana permasalahan dari apabila ada konflik ketidakpercayaan. Kemudian kalau performing ini adalah tim mengelola tugas-tugasnya seperti apa, dan adjourning ini adalah tim melakukan break up setelah berhasil mencapai tujuan dan menyelesaikan pekerjaan, atau misalnya dia melakukan istirahat sejenak gitu ya, break up. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada pekerjaan baru lagi yang akan dilakukan, mereka semangat lagi gitu. Jadi ada tahap dari pengembangan tim. Nah, sampai di sini untuk pembahasan mengenai manajemen biaya dan manajemen SDM proyek. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih. Insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.